Shalom, sahabat inspirasi yang terkasih. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, sahabat inspirasi, Yakub pergi ke Haran dengan ada masalah yang belum diselesaikan dengan Esau. Ia telah menipu ayahnya dan kakaknya sehingga ia harus pergi ke sana karena Esau itu ingin membunuhnya. Nah, perasaan hati tidak tenang, takut, putus asa, kesepian, itu tentu sedang meliputi hati Yakub pada kala itu. Nah, hari itu di suatu tempat ia tidur dengan menggunakan batu sebagai alas kepalanya. Dan tidak disangka, ia mendapatkan penglihatan yang sangat menakjubkan melalui sebuah mimpi, dan di situ dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan secara aktif melindungi dan memberkati Yakub, bahkan melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada Yakub. Nah, saudara, bukan Yakub yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang menemui Yakub. Ada apa dengan Yakub sehingga Tuhan mengunjunginya? Nah, saudara, Yakub itu bukanlah orang yang besar, Yakub bukanlah orang yang kaya, atau Yakub bukanlah orang yang memiliki satu prestasi tertentu. Tapi mengapa Allah mengunjungi seorang penipu yang sedang dalam pelarian itu? Nah, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, karena Allah pasti menggenapi firman-Nya. Apa yang telah difirmankan oleh Allah semenjak Yakub berada dalam kandungan pasti akan digenapi. Mungkin pada waktu itu Yakub gagal dalam karakternya, namun rencana Allah tidak mungkin gagal. Apalagi ini menyangkut sebuah bangsa besar yang akan lahir melalui garis keturunan Yakub. Dan yang kedua, Allah menyatakan visi untuknya. Nah, perjumpaan malam itu tidak hanya berisi janji penyertaan, namun Allah pun menyatakan visinya melalui kehidupan Yakub, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan bahwa oleh Yakub dan keturunannya semua bangsa akan diberkati. Nah, visi itu mengubah jalan hidup Yakub, memberinya semangat dan kekuatan baru untuk melanjutkan tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, perjumpaan yang mengubahkan. Saat kembali ke Kanaan dalam perjalanan Yakub berjumpa dan berkumpul dengan Allah, dan sampai pada akhirnya dia menang. Saat itu Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, pergantian nama selalu mengarah kepada status baru, menandakan pemulihan Yakub sebagai manusia baru. Nah, saudara, perjumpaan dengan Allah itu selalu menjadi saat-saat yang indah di mana Ia akan menyatakan rencananya dan mengubah hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat berjumpa dengan Tuhan Allah? Yaitu jumpai Allah melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya setiap saat. Dan ingat saudara, perjumpaan dengan Allah itu akan membawa berkat yang luar biasa untuk setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih karena kami boleh terus berjumpa dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
kakiku